Saat ini kami mau bikin empeyek yang biasa hanya disebut dengan peyek saja. Ada bahan-bahan yang utama yaitu tepung beras, lalu di sana ada irisan kacang yaitu kacang tanah. Terus di sana ada ikan teri supaya sedap, dan di sana ada bawang putih, dan di dalamnya juga ada bawang merah atau brambang, lalu ada daun jeruk, terus di situ ada kemiri, dan disertai dengan telur supaya lebih enak. Ini nanti masih mau diracik oleh istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini istri saya membuat empeyek atau peyek, yang mana ini biasanya dipakai untuk camilan. Nah, semacam ini untuk camilan, atau lebih tepat biasanya untuk ikannya atau pendamping pecel, terutama pecel Madiun. Nah, kenapa istri saya kok membuat peyek ini, dan kemungkinan nanti bikinnya banyak sekali ya, jadi tidak hanya sedikit, karena berkeinginan untuk memberikan hadiah kepada ibu-ibu atau teman-temannya yang telah memberi hadiah kepadanya. Biasa ibu-ibu di perumahan sini itu memberikan hadiah buah atau apa, lalu dibales ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau diberi hadiah dia memberikan hadiah ya. Cuma begitu, bila hadiah yang kita terima itu nilainya tidak sebanding atau nilainya ala kadarnya, jangan sampai menghina, jangan sampai meremehkan. Ingat, di dalam hadis riwayat Bukhari, termasuk juga di Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada wanita-wanita, ya nisa al muslimati, la tahkironna jaratun li jaratiha walau fi nasyatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah satu tetangga meremehkan pemberian tetangga yang lainnya, meskipun hanya kaki kambing, maksudnya yang tidak berdaging. Kalau dikasih daging itu lebih mahal, lebih bagus. Ini hanya dikasih kaki kambing. Kalau di daerah kita umpamanya dikasih ceker ayam atau kaki ayam, maka kita tidak boleh meremehkannya. Oleh karena itu, untuk membalas dari pemberian atau hadiah teman atau ibu-ibu yang ada di sini kepada kami, maka kami akan membuat yang semacam ini, yaitu empeyek yang akan dikemas nanti dikasihkan kepada ibu-ibu. Lalu ada pertanyaan, enak mana sih kita memberikan hadiah kepada orang atau ibu yang dermawan, atau memberikan hadiah kepada orang yang pelit atau orang yang bakhil? Secara umum, menurut logika kita, tentunya kita enak memberikan hadiah kepada ibu-ibu atau orang yang loman atau dermawan. Kenapa? Suatu contoh, kalau kita kasih kepada ibu-ibu yang dermawan, umpamanya kita kasih gula 5 kilo, maka paling tidak nanti itu ibu-ibu mengembalikan kepada kita, memberikan hadiah kepada kita minimal senilai gula 5 kilo, atau gula 5 kilonya dikembalikan lagi, atau dengan bahan yang lain yang nilainya sama. Ini menurut ukuran kita. Tapi beda dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kalau memberikan hadiah kepada seseorang, maka beliau akan menyuruh kepada budaknya atau menyuruh kepada orang lain dengan berpesan, hei, berikan kepada Bu Fulan, tapi jangan bilang dari saya.
Ini menurut Sayyidatina Aisyah. Kenapa Sayyidatina Aisyah itu kepingin yang diberikan kepada orang lain itu tidak dikembalikan oleh orang itu, tapi ingin yang mengembalikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sifat dermawan itu adalah perintah Allah. Lalu kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang, orang itu tidak mengembalikan kepada kita, maka Allah lah yang akan mengembalikan kepada kita. Jadi tentunya kita butuh orang yang bakhil untuk eksperimen. Jadi ada teman yang bakhil, kita kasih, yakin dia tidak akan mengembalikan kepada kita. Ada teman lagi yang bakhil, kita kasih, lalu yakin kita tidak akan menerima pengembaliannya. Ingatlah, Allah yang akan mengembalikannya. Oleh karena itu, kita mari selalu dan senantiasa biasa untuk memberikan hadiah. Lalu Sayyidatina Aisyah pernah bertanya dalam sebuah hadis, "Ya Rasulullah, saya ingin memberikan hadiah kepada tetangga saya. Tetangga saya itu ada 2. Siapakah yang lebih berhak saya kasih hadiah? Karena hadiahnya hanya 1." Maka Rasulullah menyampaikan, yang dekat pintunya dengan rumahmu. Jadi kalau umpamanya kita punya hadiah hanya sebagian, maka yang kita pilih adalah tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Tapi tentunya kalau tetangga di perumahan ini ada 1, 2, 3, 4 umpamanya, kita siapkan 4 lah. Kalau yang di sebelah sana tidak kelihatan, maka tidak perlu kita kasih. Jadi kita berusaha menjadi orang yang dermawan. Meskipun orang yang kita beri itu orang yang pelit, orang yang bakhil, maka tetap kita beri. Meskipun orang yang kita beri itu tidak pernah memberi kepada kita, mari kita tetap memberikan. Meskipun pemberian itu tidak sebanding harga yang diberikan kepada kita. Mampunya kita yang demikian, maka kita hanya bisa memberikan. Ini rasanya enak, coba kita makan. Maaf, tidak boleh makan sambil berdiri. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun. Dan siapa saja yang menonton video kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan mudah-mudahan usianya berkah, umurnya berkah, usahanya berkah, rumah tangganya berkah.